Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leoniza Zanetara Sendria Kirana dari kelas B5 Pendidikan Bahasa Arab UINHAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum oleh Bapak Abdul Rozak SHI MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat filsafat. Filsafat sebagai proses dan produk, objek material, objek formal, dan manfaat studi filsafat. Pengertian hakikat filsafat. Nah, kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani, filosofia. Terdiri dari dua kata, philos, persahabatan, cinta, dan sebagainya, dan sophia, kebijaksanaan, hikmah. Definisi sederhana tadi dapat dipahami bahwa filsafat itu secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkannya. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama yaitu mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalannya. Yang kedua yaitu membuat cara berpikir menjadi bijaksana. Yang ketiga yaitu membuat seseorang berpikir dan merenung, bertingkah atau bertindak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Serta yang keempat sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Jadi ini metode untuk merefleksi, menguji, mengkritisi, memberikan asumsi keilmiahan seperti itu, keilmuan. Nah, selanjutnya yaitu filsafat sebagai proses produk, objek material, objek formal. Sebagai proses itu filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai objeknya. Nah, sebagai produk, filsafat itu pengetahuan ilmiah yang kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Gitu. Jadi hasil dari filsafat ini, produk dari filsafat ini dapat diuji secara ilmiah seperti itu. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai objek material. Nah, sebagai objek material ini berarti segala sesuatu yang ada, itu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, itu rasional, yang ada dalam kemungkinan yaitu spiritual atau gaib. Nah, yang terakhir sebagai objek formal, filsafat itu sudut pandang yang menyeluruh, radikal dan rasional tentang segala yang ada. Filsafat sebagai objek formal itu metodologi dari sudut pandang atau cara pandang serta prinsip-prinsip yang digunakan, hakikat atau esensinya dari objek material. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat, pembahasan kita yang kedua. Ruang lingkup filsafat itu amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada, nyata, baik material nyata maupun non material, abstrak, tidak terlihat gitu. Filsafat itu tidak termasuk ruang ilmu pengetahuan yang khusus, jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Nah, kita masuk ke objek-objeknya yaitu ontologi. Ontologi ini menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada. Nah, yang kedua yaitu epistemologi, menjelaskan tentang teori pengetahuan yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi itu teori tentang nilai. Seperti itu. Yang metafisika berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu agama. Pengertian filsafat ilmu pengetahuan. Oke, pengertian filsafat ilmu pengetahuan itu penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya pengertian filsafat ilmu agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini itu berasal dari bahasa Latin religio yang berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Pengertian secara etimologisnya itu berasal dari akar kata gam yang mendapatkan awalan a dan akhiran a menjadi agam a, jadi disambung menjadi agama. Dalam bahasa Belanda dan Inggris, anggota-anggota rumpun itu menggunakan kata gan Belanda dan go Inggris yang pengertiannya sama dengan gam, yaitu pergi. Pengertian secara terminologisnya yaitu agama adalah tata aturan Tuhan yang berfungsi dan berperan mendorong, memberi arah, membimbingkan, dan isi serta warna perilaku orang. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke ini, perbedaan filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu agama. Apa sih perbedaannya? Titik perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan itu keduanya tuh sama-sama bersumber kepada rakyu, akal, pikiran, budi, rasio, nalar, dan alasan manusia untuk mencari kebenaran. Sedangkan agama itu berusaha mengungkapkan, menjelaskan, dan membenarkan suatu kebenaran adalah bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti itu, guys. Oke, kita masuk ke bagian parts of difference, bagian dari perbedaan mereka. Bagian dari perbedaan mereka itu, yang pertama, objek material lapangan filsafat itu bersifat universal umum, segala sesuatu menurut realita. Sedangkan objek material ilmu pengetahuan bersifat khusus dan empiris. Yang kedua, filsafat merupakan pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan dalam pengawasan. Sedangkan ilmu perlu dijadikan riset lewat pendekatan trial dan error. Yang ketiga, filsafat memuat dan mempelajari pernyataan
lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pengalaman realita dan memberikan penjelasan secara mendasar seperti itu ya. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu filsafat barat klasik dan alirannya. Oke, masuk ke zaman klasik, filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Zaman ini sering disebut sebagai zaman peralihan dari mitos ke logos. Jadi dari orang-orang yang percaya masyarakat yang bicara mitos ke menggunakan logika logos ya. Nah, aliran yang mengawali periode Yunani itulah sofisme. Selanjutnya, kedudukan filsafat dalam iptek dan agama, perbedaan serta hubungan keduanya. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan pokok karena filsafatlah yang merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Dalam ilmu, filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Dalam fitrahnya, kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan bersifat empiris, berdasarkan pengalaman atau pengamatan, sedangkan kedudukan filsafat dalam agama bersifat keyakinan. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu filsafat Islam dan filsafat Barat abad pertengahan. Filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Setelah filsafat meninggalkan Yunani, ia dikembangkan oleh orang Islam sehingga filsafat tersebut menjadi bagian terpenting dari kebudayaan Islam. Rupanya sebelum itu filsafat merupakan sesuatu yang belum matang di kalangan kaum muslimin dari abad ke-9 sampai abad ke-12. Filsafat berkembang dengan suburnya dalam khazanah ilmu pengetahuan dan masyarakat Islam. Faktor yang menentukan filsafat Islam itu apa saja? Yang pertama, faktor perpecahan di kalangan umat Islam, faktor dakwah Islam, faktor menghadapi tantangan zaman, dan faktor pengaruh kebudayaan lain. Filsafat Barat abad pertengahan. Nah, ini yaitu pada tahun 476 sampai 1492. Juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Kenapa kok abad gelap? Karena didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Saat itu tindakan gereja itu sangat membelenggu kehidupan manusia sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, jadi terbelenggu gitu. Ada dua masa yang terjadi pada abad pertengahan, yaitu masa patristik dan masa skolastik, guys. Oke, perbedaan filsafat Islam dan filsafat abad pertengahan itu apa? Filsafat barat perbedaannya adalah filsafat Islam itu merupakan pemikiran tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, serta berkembangnya dalam bentuk kalam, usul fikih, dan tasawuf. Filsafat Islam menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal manusia, sedangkan filsafat Barat tidak lepas dari filsafat historis atau sejarah dan pemikiran yang mengarah pada peradaban Barat. Oke, masuk ke materi ke-6, yaitu filsafat Barat pada masa Renaissance dan modern. Oke, what is that? Apa itu masa Renaissance dan masa modern? Oke, pada masa Renaissance itu berasal dari bahasa Latin renaissere, yang terdiri dari dua kata re berarti kembali dan naissere berarti lahir. Zaman Renaissance adalah peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern antara abad ke-14 hingga abad ke-17, serta awal mula terjadinya perubahan di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian tersebar ke seluruh Eropa. Filsafat pada masa Renaissance itu memiliki sifat restorasisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada subjek yang menggunakannya. Baik, selanjutnya pada masa modern, yaitu filsafat modern yang lahir pertama kali di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20 dan dimulai sejak munculnya filsafat rasionalisme lewat pemikiran Descartes yang menegaskan dalam kalimatku gitu ergo sum, Japanese don't judge Swiss. Saya berpikir maka saya ada. Jadi utama pemikiran modern dilambangkan dengan subjek sebagai pusat pemikiran. Subjek yang dimaksud itu manusia. Filsafat modern ini memiliki beberapa aliran, yaitu empirisme, filsafat politik, idealisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, filsafat analitis. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi ke-7, idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisisme. Penjelasannya, idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme itu diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Selanjutnya, realisme. Aliran filsafat realisme itu aliran filsafat yang memegang bahwa dunia dan materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Rasionalisme adalah paham atau aliran berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Selanjutnya, rasionalisme itu paham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Seperti itu. Selanjutnya, kritisisme. Immanuel Kant ini berusaha tahun 1724 sampai 1804 Masehi berusaha menawarkan perspektif baru dan berusaha mengadakan penyelesaian terhadap pertikaian antara aliran rasionalisme dan empirisme dengan filsafatnya yang dinamakan kritisisme. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu filsafat Barat modern, empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Penjelasannya, empirisme itu kata ini berasal dari bahasa Yunani empirikos yang berasal dari kata empiria, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Selanjutnya, positivisme, yaitu filsafat positivisme lahir pada abad ke-19. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, dan nyata. Menurut KBBI, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Yang terakhir yaitu pragmatisme, diambil dari kata pragma, bahasa Yunani yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme itu mula-mula diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce
sebagai metode filsafat. Sebenarnya istilah pragmatisme lebih banyak berarti sebagai metode untuk memperjelas suatu konsep ketimbang sebagai suatu doktrin kefilsafatan. Ya, sekian mungkin penjelasan dari saya. Thank you. Syukron. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.